Oke, selamat datang para pecinta Starlet. Hari ini kita akan mereview mengenai lampu pada mobil Starlet. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah lampu penerangan pada plat nomor Starlet. Jadi mungkin teman-teman di mobil masing-masing, kalau yang untuk Starlet itu sebenarnya sudah disediakan dari pabrikan, yaitu mengenai lampu penerangan dari plat nomor. Jadi lampu penerangan plat nomor itu kalau di Starlet sebenarnya disediakan di bagian atas plat nomor. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian atas mobil Starlet itu untuk plat nomornya, nah itu ada dua lampu penerangan. Nah, nanti kita akan buka bagaimana caranya untuk mengganti lampu, kemudian mengenai cara memasangnya. Jadi kita simak aja videonya. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di bagian atas untuk tempat plat nomor itu ada dua cover lampu. Nah, ini adalah lampu yang disediakan untuk penerangan dari plat nomor. Jadi teman-teman tetap harus melepas dulu untuk baut pengikat dari plat nomor, baru setelahnya kita bisa melepas dari cover lampu dari penerangan plat nomor Starlet. Jadi kalau teman-teman melihat secara langsung, itu sebenarnya ini tidak disediakan sama sekali baut atau sekrup untuk mengikat dari cover tersebut. Nah, cara membukanya seperti apa itu sangat gampang sekali. Nanti kalau teman-teman cukup, ini ada kayak sejenis lock pengungkit atau lock pengikat ya. Ini teman-teman cukup menarik ini ditekan, baru kemudian nanti dia bisa dilepas. Nah, ini teman-teman bisa langsung melepas itu. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya ini itu mengikat langsung dengan bagian atas ini. Untuk cara melepas lampunya, atau teman-teman ketika melihat pada lampu penerangan plat nomor masing-masing ada yang mati, itu sebenarnya langsung bisa diganti. Nah, di sini ada kayak soket lampu, itu caranya kita putar. Jadi kalau teman-teman melihat seperti ini, langsung diputar aja ini. Nah, baru nah, ini lampu untuk penerangan dari plat nomor. Jadi bisa langsung diganti dengan cara menariknya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa sebenarnya mengganti, kadang ditemukan kayak case seperti ini. Nah, ini lampu gosong karena mungkin lampunya soket lampunya gosong karena lampunya udah lama, kemudian dia panas. Nah, itu bisa juga akan merusak dari soket. Nah, sebelum terjadi seperti ini, sebenarnya disarankan kalau sudah lampunya umurnya sudah lama, itu bisa langsung diganti. Kadang ada yang perlu diganti dengan lampu LED atau lampu ori juga. Jadi caranya juga sediakan aja lampu yang untuk, kalau ini T10 sih ukurannya, itu bisa dicari di toko-toko online. Kemudian untuk cover tempat lampunya itu seperti ini. Jadi kalau standarnya sebenarnya dia menggunakan 12 volt 5 watt ya untuk lampu standar pabrikan. Kadang memang tergantung teman-teman sih, kadang ada yang langsung mengganti dengan lampu ori, ada yang diganti dengan lampu LED. Kalau saya ini ganti lampu LED T10 yang wattnya juga nggak nyampe 5 watt sebenarnya, cukup terang. Ini nanti untuk yang satunya, nah ini pun sama, teman-teman tinggal tarik juga, caranya tarik seperti ini, kemudian dilepas ya, ditarik ke atas kemudian dilepas ini. Nah, terus cara masangnya sama juga, jadi pasang ini, terus ini didorong dia kan. Nah, dia udah cukup kuat karena pabrikan udah dengan lock pengikat ini sudah sangat membantu, ketika dia terjadi getaran pun tidak akan goyang gitu. Nah, nanti kita lihat, misalkan ini adalah lampu pengganti, kemudian ini soketnya. Terus sebaiknya dites sebelum dipasang seperti ini tadi ya. Ini dites dulu dengan cara kita nyalakan di bagian dalam kabin. Untuk menyalakan lampu penerangan dari plat nomor Starlet, ya teman-teman lihat pada switch kanan di bagian sisi driver itu ada tombol ini. Ketika kita nyalakan putar seperti ini, nah, dia akan menyalakan dari speedometer sama menyalakan AC untuk background nyalanya. Kemudian
lampu senja kan juga nyala tuh. Nah, di belakang harusnya dari plat nomor penerangan tadi dia juga nyala. Itu ini sebenarnya sudah mengacu ke penerangan menyalakan lampu-lampu tersebut. Jadi kalau kita lihat nanti dia akan nyala ya. Nah, di sini kita bisa lihat setelah kita nyalakan switch tombol lampu tadi. Nah, lampu yang menyala untuk bagian sisi belakang adalah ini lampu parking brake. Kemudian ada juga yang tadi kita nyalakan untuk lampu penerangan plat nomor, itu udah nyala ya. Nah, sebenarnya seperti ini. Ini yang satunya adalah yang kita lepas covernya tadi. Kemudian yang satunya yang sudah kita belum lepas ya. Nah, kalau teman-teman misalkan mati ya cukup diganti aja, kemudian menyalakan lampu seperti tadi dan mengganti lampu yang ini. Ini kita lepas ya. Nah, ini lampu ini sebenarnya cukup terang kalau ini sih pakai T10. Nah, kadang ada case juga kalau teman-teman misalkan memasang lampu starlet untuk lampu plat nomor, misalkan dipasang ternyata nggak nyala, itu sebenarnya bukan masalah lampunya juga, perlu dicek dulu. Ini mungkin bisa juga karena faktor teman-teman masangnya terbalik. Nanti soket ini yang harusnya plus minus itu terbalik, karena polaritasnya terbalik, lampunya nggak nyala. Nah, ini kita coba aja. Jadi kita lepas dulu ini. Nah, ini kemudian kita putar tuh. Nah, ini nggak nyala karena kita masangnya kebalik. Tapi kalau untuk yang satunya masih nyala, karena masangnya benar. Nah, itu dicoba dulu untuk dilepas. Nah, dicoba dulu untuk dilepas, ini dilepas, kemudian dikembalikan untuk posisinya. Ini kita putar gini. Nah, dia udah langsung nyala karena masangnya posisinya benar. Jadi cek dulu untuk pemasangan lampunya, baru kalau misalkan tidak sesuai, nah teman-teman bisa cek wiringnya atau cek untuk fuse-nya. Kemudian setelah lampunya selesai kita pasang ini, baru kita pasang covernya ini. Jadi cara masangnya pun seperti saat kita buka tadi, kita paskan. Nah, ini kan ada tempat untuk soketnya, kita paskan dulu. Seperti ini. Baru kemudian sambil ditekan kita putar. Tekan terus putar. Nah, ini sudah terpasang. Terus dipasang di bagian sisi tempatnya mountingnya. Dipasang dari sebelah kanan dulu. Ini dipasang dulu, baru kemudian ini ditarik, terus dipasang. Nah, seperti itu, sangat mudah sekali ya. Kemudian untuk lokasi dari fuse atau sekring dari lampu yang bagian sisi speedometer, kemudian lampu belakang tadi atau lampu penerangan plat nomor tadi, itu lokasinya ada di bagian sisi driver. Jadi teman-teman langsung menuju ke sisi driver, itu dilihat pada starlight masing-masing. Itu ada cover fuse. Nah, di sini. Nah, itu teman-teman buka. Nah, di sini nanti akan ada beberapa fuse. Nah, di sini totalnya kalau kita lihat ada 10 fuse. Berarti masing-masing ada kegunaannya. Nah, untuk keterangannya fuse masing-masing itu teman-teman nanti buka di bagian ini. Ini kan ada cover yang tadi kita buka, itu di belakangnya ada keterangan tulisan masing-masing. Nah, ini. Jadi kalau untuk fuse dari bagian sisi speedometer, kemudian untuk fuse lampu penerangan untuk plat nomor tadi itu adalah lampu tile atau 15 fuse tile, itu 15 ampere ini. Jadi kita coba saja, kita nyalakan dulu untuk lampu background speedometer. Ini posisinya mati, kemudian kita nyalakan ya. Nah, ini kondisi. Nah, ini nyala. Nah, kita lihat di belakang pun juga. Nah, ini nyala. Ini lampu penerangan dari plat nomor tadi. Dan kita coba cabut cabut untuk fuse-nya tadi ya. Kita cabut. Tadi kan nomor 2. Jadi yang 15 ampere tile ini. Nah, itu kita coba cabut ini.
Nah, nanti dia akan mati untuk fuse-nya yang di lampu speedometer, terus lampu belakang juga mati. Ini. Nanti teman-teman bisa langsung coba sendiri ya. Kemudian kita pasang lagi. Nah, dia akan nyala lagi. Begitupun yang belakang juga akan nyala. Kemudian untuk mengecek kondisi fuse itu masih berfungsi baik atau tidak, kita sebenarnya bisa melihat langsung fisik fuse-nya. Nah, kita cabut dulu fuse-nya ini. Nah, di sini nanti terlihat ada kayak sambungan, berarti fuse konektornya kanan kiri ini ada dua kaki kan. Nah, dia itu harus nyambung di bagian sisi tengahnya ini, tidak boleh putus. Berarti kalau ini posisinya nyambung itu kondisi kabelnya itu tidak ada masalah, tidak ada nge-short ya. Nanti pastikan ini nyambung dulu sehingga nanti power yang dari baterai dia akan langsung berhubung ketika switchnya untuk lampu kita nyalakan. Nah, seperti ini ya. Atau kita juga bisa lakukan dengan cara lain, yaitu mengecek dengan ini avometer. Ini avometer digital. Jadi kita ngecek apakah power yang dari baterai ke switch itu, ke fuse-nya ini ada voltage-nya atau ada tegangannya atau tidak. Jadi kita nanti ada dua apa itu pen, yang merah sama yang hitam. Kalau yang merah ini yang ke positif, yang hitam ke negatif. Jadi kita cek langsung seperti ini. Kita hubungkan ke ground. Ini yang bagian bawah sebenarnya saya hubungkan ke ground. Kemudian satunya lagi kita hubungkan ke salah satu fuse-nya tadi. Nah, di situ di monitor terlihat angka 12. Ya, itu berarti 12 volt. Berarti memang sudah ada power di fuse tersebut. Berarti normal. Jadi kita lihat, kita nyalakan biar lebih terang. Nah, kita ulang. Nah, seperti ini. Jadi cek. Nah, ini. Begitupun pada area yang lain juga bisa dicek untuk memastikan bahwa power yang di wiringnya di jalur kabel ini tidak ada masalah. Seperti itu ya, bisa dicek di mobil teman-teman. Inilah hasil setelah kita lakukan penggantian lampu tadi. Jadi teman-teman bisa lakukan sendiri untuk mengganti lampu jika lampu penerangan pada lampu plat nomor mati. Nanti akan hasilnya seperti ini. Bisa dicoba masing-masing. Terima kasih. Salam Startup.